SIMIN NIM 2002030010. Saya dari program studi budidaya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Bukit Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal berjudul Studi Penentuan Lokasi Budidaya Kerapu Menggunakan Keramba Jaring Apung di Perairan Timur Simole. Jurnal ini merupakan analisis penelitian dari Kak Syahrul Purnawan, Ahmad Zaki, dan TM Hanawi, dan juga Kak Iksan Setiawan. Mereka merupakan mahasiswa Ilmu Kelautan dari Universitas Syekh Kuala Darussalam Banda Aceh. Dan jurnal yang kedua yaitu tentang pengaruh perbedaan warna wadah terhadap sintasan dan pertumbuhan larva ikan baung. Jurnal ini merupakan jurnal analisis dari Kak Yusminar, Imam Taufik, dan Sutrisno. Baiklah, yang pertama yaitu studi penentuan lokasi budidaya kerapu menggunakan keramba jaring apung di perairan timur Simole. Mereka mengatakan bahwa Simole itu terletak di bagian Aceh yang dikelilingi oleh perairan Samudra Hindia, sehingga memberikan ciri masa air yang oseanik, yang terbuka dan memiliki sirkulasi yang baik. Dengan adanya teluk dan selat, menjadikan wilayah perairan Simole ini sangat potensial untuk dikembangkan dalam kegiatan budidaya lautnya. Pengembangan budidaya laut ini dapat menyerap tenaga kerja baru bagi daerah pesisir yang umumnya masuk dalam kategori desa tertinggal. Pengembangan perikanan budidaya juga diharapkan dapat mengurangi gejala overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang terjadi di perairan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah bahan dan metode waktu lokasi survei. Dalam kegiatan survei lapangan pada daerah yang akan dijadikan lokasi penempatan keramba jaring apung atau KJA ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober sampai tanggal 1 November 2011. Lokasi survei yang berada di 3 titik atau stasiun yang dipilih pada daerah timur Pulau Simole. Baiklah, berdasarkan pengamatan di lapangan pada 3 lokasi yang akan dijadikan daerah pengembangan budidaya laut dan sistem keramba jaring apung, terlihat kondisi perairan yang tenang dan terlindung. 3 lokasi tersebut berada di daerah teluk sehingga relatif tenang dari hempasan angin dan gelombang. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Ahmad et al. Dan Kholik et al. yang menyatakan bahwa lokasi yang sesuai untuk pengembangan budidaya berbasis KJA adalah daerah yang tenang, Tigoba dan Muara dan Teluk. Kemudian dalam pembahasannya ini, dari hasil kondisi hidrooceanografinya, keadaan perairan pada 3 lokasi tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari 7 meter dengan tipe substrat pasir, kecuali pada stasiun Pulau Bangkalak merupakan pasir berlumpur. Kedalaman perairan dipengaruhi oleh fenomena pasang surut. Nilai pasang surut diukur berdasarkan pemodelan sehingga menghasilkan gambaran pasut selama 1 bulan penuh untuk mendapatkan tidal range tertinggi. Kemudian dari gambar yang dapat kita lihat, terdapat kondisi dasar laut menjadi hal yang penting untuk diamati sebelum meletakkan KJA pada suatu daerah. Dasar perairan tempat KJA sebaiknya memiliki topografi yang landai. Selanjutnya, kedalaman dasar laut juga harus lebih dari 5 meter. Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan ketiga stasiun memiliki kontur yang sangat landai dengan kemiringan sekitar 0,32 derajat hingga 3,13 derajat. Dengan kedalaman terendah adalah 7 meter, pengamatan pasut diperlukan untuk melihat variasi kedalaman yang diakibatkan oleh pasut. Selanjutnya, hasil penelitian atau scoring yang dilakukan di perairan Simole menunjukkan bahwa stasiun Kuta Baru dan Sambai berada di dalam kategori yang sangat layak dikembangkan menjadi lokasi KJA budidaya kerapu. Sementara Pulau Bangkalak berada di kategori layak. Meskipun demikian, perlu diperhatikan lebih lanjut kondisi salinitas dan potensi sedimentasi pada stasiun Sambai dan Pulau Bangkalak yang dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan budidaya kerapu berbasis KJA ini. Salah satunya adalah pemilihan jenis kerapu yang akan dibudidayakan pada lokasi tersebut.
Akhirnya, keberhasilan kegiatan budidaya KJA juga ditentukan oleh penanganan yang tepat dalam operasional KJA agar resiko kegagalan relatif rendah. Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik dari studi penentuan lokasi budidaya kerapu ini yaitu berdasarkan hasil kajian pada Kuta Batu atau Simolai Timur, Sumbai Teluk Dalam, dan Pulau Bengkala, Tupas Selatan, dapat diketahui bahwa nilai parameter utama yaitu suhu berkisar 28 sampai 29 derajat Celcius. Analisis matrik kesesuaian menunjukkan stasiun Kuta Batu dan Sumbai berada di dalam kondisi yang sangat layak. Selanjutnya yaitu pengaruh perbedaan warna wadah terhadap sintasan dan pertumbuhan larva ikan baung. Menurut jurnal penelitian tersebut, ikan baung merupakan jenis Plasmanothera air tawar di Indonesia yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas budidaya. Ikan ini sudah mulai dibudidayakan baik dalam kolam maupun dalam karamba dengan menggunakan benih hasil tangkapan dari alam. Dengan berkembangnya usaha budidaya ini, maka kebutuhan terhadap benih semakin meningkat dan tentunya tidak dapat mengandalkan tangkapan alam terus-menerus. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan benih ikan baung ini yaitu tingkat mortalitas larvanya. Antara lain disebabkan oleh kondisi lingkungan pemeliharaan yang kurang optimal. Selain itu, pola pergerakan secara bergerombol dapat meningkatkan resiko kanibalisme yang sebenarnya dipicu oleh kurangnya pakan atau ketidakmampuan larva dalam mendapatkan makanan, sehingga larva akan memangsa ikan lain yang ada di dekatnya. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan usaha pembenihan ikan baung dapat dilakukan dengan cara yaitu rekayasa lingkungan, antara lain dengan penggunaan warna wadah yang tepat. Sehubungan dengan sifat larva ikan pada umumnya memangsa makanan yang bergerak melalui deteksi fotoreseptor. Menurut Blackster 1980, akurasi pemasangan dapat ditingkatkan dengan pemberian warna utama lingkungan yang dapat menciptakan kekostraan warna pakan sehingga mudah terdeteksi oleh mata larva. Selanjutnya, metode penelitian dan bahan. Penelitian ini dilakukan di instansi riset lingkungan perikanan budidaya dan ikan uji yang digunakan adalah larva ikan baung yang berumur 1 hari yang berasal dari pembenihan secara terkontrol sebar dengan kepadatan 10 ekor per liter air. Kemudian ada wadah penelitian yang terdiri atas 24 unit akuarium kaca berukuran 70 cm x 40 cm x 45 cm. Kemudian setiap 48 jam dilakukan pengukuran terhadap beberapa nilai mutu air, yaitu ada suhunya, O2 terlarutnya, CO2 bebas, amoniak, dan nitrit untuk mengetahui kelayakan sebagai media pemeliharaan larva ikan baung tersebut. Dan metode selanjutnya yaitu rancangan penelitian yang dilakukan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 kali ulang, yaitu dilanjutkan dengan analisis sidik ragam untuk mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan terhadap setiap parameter yang diukur. Hasil pengukuran nilai mutu air dianalisis secara deskriptif. Hasil dan pembahasan dari studi analisis penelitian ini yaitu warna wadah tidak menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap sintasan larva ikan baung. Begitu juga dengan laju pertambahan panjang relatif dan laju pertumbuhan spesifik yang memberikan hasil yang tidak berbeda. Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal tentang pengetahuan perbedaan warna wadah terhadap sintasan dan pertumbuhan larva ikan baung ini yaitu warna wadah sebagai utama lingkungan tidak berpengaruh terhadap sintasan dan pertumbuhan larva ikan baung, tetapi berpengaruh terhadap pola penyebaran larva pada awal pemeliharaan tersebut. Sekian 2 jurnal terkait analisis penelitian lokasi budidaya dan pengaruh wadah terhadap biota budidaya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.